sebelum-sebelumnya. Oke. Mereka yang kenal dengan saya memiliki masalah, mendapatkan sebuah solusi. Jadi intinya keberadaan saya di tahun ini inginnya memiliki dampak yang lebih luas, Pak Steven. Jadi di mana Ya, sebelumnya seringkali mengandalkan orang lain, tetapi setelah bergabung akhirnya mereka punya sebuah solusi buat diri dia sendiri dan produktif karena itu adalah impian yang luar biasa. Andai kata semua orang itu berhasil, rasanya kok Indonesia akan maju lebih cepat, Pak Steven. iya, Gitu. iya. Oke, bagus Pak Happy. Ya. Panjang ya dan jelas jadi manfaat buat orang lain ya. Yes. Jadi orang baik sebaik-baiknya orang yang bermanfaat buat banyak orang lain gitu ya. Benar, Pak Steven. Oh, bagus sekali Pak Happy. Ya, mudah-mudahan dengan pengetahuan Pak Happy yang terus dibagikan, banyak orang dapat manfaat di dalamnya, pengetahuan baru, ilmu baru, punya teman trading, teman investasi, teman apa saja ya, sama-sama belajar, bertukar pengetahuan, bertukar bisnis, itu luar biasa ya. Iya, benar sekali, Semua akan Pak. win-win gitu, semua akan dapat manfaat, semua akan dapat Iya, benar, Pak Steven. ini baru ya. Di ujungnya memang mungkin saja dapat uang yang lebih banyak gitu kalau kita bicara soal uang. Benar sekali. Tetapi lebih awal tuh memang apa yang kita lakukan harus bermanfaat buat orang lain. Benar, Ya. Pak Steven. Uang cuman efek berikutnya atau efek sampingnya lah gitu ya. Setuju, Yang Pak. penting kita bisa bantu carikan solusi banyak buat orang lain ya. Itu bermanfaat buat orang lain, itu akan jadi sebuah usaha atau sebuah bisnis yang baik. Kalau Mbak Amel apa cita-citanya, resolusinya? Sebentar, sebelum sama Kak Amel, Oh ya, oke. saya ingat ketika Bapak cerita barusan, Pak, saya ingat beberapa waktu yang lalu ya, Pak. Ya. Ketika saya nothing, nggak bisa apa-apa, bukankah sama sebenarnya saya ketemu dengan Pak Steven dan diajarkan banyak hal, sehingga jadi seperti sekarang, bahkan bisa ngajarin orang. Yang sebelumnya bodoh-bodoh ngajarin, Pak, ngurus akun sendiri aja minus. Ketipu sana, ketipu sini kan. Nah, jadi seperti hal semangat yang sama yang Bapak tanamkan kepada kami para mentor, selalu Bapak semangatin kami, itu juga yang akan dibagikan melalui komunitas yang namanya Smart Trader ini, Pak Steven. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang Kak Amel, ditunggu tuh. Oke, karena aku baru memasuki dunia kerja ya Pak ya. Jadi resolusi aku sih sebenarnya nggak jauh-jauh, aku bisa belajar. Aku bisa, mungkin aku bisa lebih mengerti nih dunia trading karena aku menjadi moderator atau host di sini gitu. Dan ya menjadi lebih baik tentunya Pak. Oke. Ya. Mbak Amel udah berapa tahun kerja sebelum gabung dengan komunitas kami? Kurang lebih 1 tahun, Pak. Oh, sudah 1 tahun. Lulus kuliahnya tahun berapa? Lulus kuliah tahun ini, cuma udah mulai freelance, mulai kerja sih udah dari tahun lalu, Pak. Gitu. Oke, masih muda berarti ya kalau baru lulus kuliah ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, resolusinya pengen punya income lebih banyak, punya pengetahuan dan pengalaman lebih banyak gitu ya. Bakal punya jenjang karir yang lebih baik gitu ya. Kira-kira begitu kira-kira dari Amel. Tiap orang pasti beda. Nah, kita mulai saja teman-teman. Tiap orang pasti punya resolusi yang berbeda-beda. Nah, resolusi apa yang kita mau bahas malam hari ini? Resolusi keuangan. Ya, saya kasih contoh. Kamel punya resolusi nggak mengumpulin duit berapa tahun ini? Wah, tentu, Pak. 2023. Kira-kira punya impian berapa duit yang mau dikumpulin? Nominalnya jangan disebut ya, Pak ya. Cuman boleh, nggak apa-apa. Kan namanya juga impian. Saya mau kumpulin 1 miliar, boleh-boleh aja. Mungkin 30% dari gaji gitu aku akan selalu tabung. Oke. Apalagi banyak WFH, kita bisa berhemat loh. Betul. WFH. Jadi nggak bayar ongkos transport. Mungkin saja kalau masih tinggal dengan orang tua, nggak bayar uang makan gitu ya. Listrik dan lain-lain lah gitu. Jadi kita bisa punya tabungan, minimal kita segera punya tabungan 50 juta. Gimana caranya? Gitu kan? Minimal langkah pertama kita punya tabungan 50 juta. Kira-kira begitu. Lalu ada juga orang yang punya resolusi keuangannya apa? Macam-macam ya, beda-beda tiap orang kebutuhannya. Ada yang mungkin sudah jadi profesional, sudah bekerja, teman-teman yang ikut webinar ini bisa saja dia punya keinginan punya rumah sendiri yang belum punya rumah. Mbak Amel juga pasti pengen punya rumah sendiri ya.
Betul, suatu Pak. saat Betul. ya. Yang harga rumah kira-kira kalau di Jabodetabek sudah di atas 500 juta lah kira-kira ya. Ya, harga rumah yang lumayan bagus lah, lumayan layak lah untuk 500 juta. Ini resolusi kita. Orang yang baru pertama kerja, Mbak Mel bilang pengen punya tabungan, misalnya 50 juta. Bagaimana caranya mencapai 50 juta itu? Kumpulkan 30% dari income kita, gitu ya. Kumpulkan 30% secara disiplin. Kata kuncinya adalah disiplin dan konsisten. Ya, lalu sabar. Sabar tuh jangan uang yang kita kumpulkan langsung kita spekulasikan ke salah satu aset, misalnya kripto. Mbak Amel punya 50 juta, 50 jutanya dibeli Solana atau dibeli apa kemarin? Luna, gitu ya. Nah, itu bisa habis. Jadi kata kuncinya itu sabar, disiplin, lalu konsisten menabung sehingga 50 jutanya bisa tercapai. Target yang lebih besar ke orang-orang yang income-nya sudah besar mungkin saja punya target punya rumah yang besar. Ya, ngumpulin uang 500 juta buat beli rumah. Tapi rasanya kita di zaman sekarang jarang yang mau kumpulin 500 juta. Kita ngumpulin 100 juta, lalu itu jadi DP, lalu kita cicil tiap bulan. Rumah tersebut bisa kita cicil 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Itu bagian dari resolusi. Bagaimana cara mencapainya? Ya kumpulin income. Nanti next slide, di slide-slide saya berikutnya ada cara-cara untuk mencapainya. Ya. Ada juga mungkin yang punya resolusinya adalah mau nikah, lalu kan nikah itu butuh biaya ya, sewa gedung lah, undangan, konsumsi dan sewa gedung itu paling besar mungkin ya. Nah ini juga ada maharnya lah gitu ya, sehingga biaya nikah kira-kira 100 juta. Bagaimana cara kita mengumpulkannya? Itu yang harus nggak bisa cuma di awang-awang kita impikan, tapi kita tidak punya action plan, kita nggak punya strategi untuk bisa mengumpulkan uang ini. Ya, ini cuma contoh-contoh saja, bukan buat Mbak Amel semua ini. Ya, mentang-mentang Mbak Amel yang belum nikah, buat Mbak Amel. Ada juga yang mau kuliah lagi, S1, S2, S3, dia juga harus kumpulkan uang sehingga biaya kuliahnya bisa tercukupi. Ya, Mbak Amel mau kuliah S2, S3, berarti harus kumpulin uang juga kan, gitu. Atau cari beasiswa kan. Yang paling mudah sekarang adalah cari beasiswa gitu ya. Nah, yang kelima, biasanya orang di pikiran tuh pengen punya uang untuk investasi. Punya investasi minimal 100 juta, uang 100 juta itu mau diputerin. Gitu ya. Kan banyak orang punya itu. Setelah punya tabungan, punya rumah, sudah biaya kuliahnya diri sendiri atau anak-anaknya sekolah, gitu, atau sudah nikah, orang biasanya kalau sudah lengkap yang 4 tadi, orang itu biasanya berpikir untuk mau invest, mau puterin uangnya sehingga berkembang, tumbuh jadi lebih banyak, hasilnya besar gitu ya. Tapi step by step ini harus dilakukan. Nggak bisa langsung kita kaget punya uang sekian langsung diinvestasikan semua, nggak bisa. Ya, nanti nggak jadi nikah, nanti nggak jadi beli rumah, nanti nggak jadi kuliah. Kalau semua langsung dispekulasikan ke satu aset investasi. Ini contoh-contoh resolusi saja. Lalu bagaimana cara menggapai? Ini yang ada berikutnya lagi masih orang-orang rata-rata pengen punya bisnis sendiri ya. Nggak selamanya pengen jadi karyawan kan, pengen punya bisnis sendiri. Itu juga resolusi kita. Kalau yang sekarang ini sudah di karyawan level yang sudah puncak, ya dia ingin punya bisnis sendiri. Ya. Lalu juga mencadangkan uang untuk dana darurat. Kalau sesuatu terjadi ke kita, zaman sekarang memang sudah ada asuransi, sudah ada BPJS, kesehatan dan ketenagakerjaan bagi karyawan. Tapi kita punya dana darurat. Kalau kita kena PHK atau kalau kita sakit, kita harus bisa hidup 3 bulan ke depan lah. Ya, minimal dana darurat itu kalau pengeluaran kita per bulan 10 juta, berarti kita minimal punya dana darurat 3 kali pengeluaran bulanan kita. Jadi kira-kira 30 juta di contoh ini. Ya. Itu bagian dari resolusi dan itu harus direncanakan. Kalau nggak direncanakan, hidup kita akan bahaya. Hidup kita kalau terjadi resiko, hidup kita akan agak berantakan lah, gitu ya. Nggak terencana dengan baik, gitu ya. Bagaimana kita mewujudkan resolusi-resolusi ini? Ini yang bagian penting. Bagaimana saya, Pak Happy, Mbak Amel, dan teman-teman yang jadi partisipan malam hari ini mewujudkan resolusi pengen
nabung sebanyak-banyaknya, pengen punya investasi, pengen punya rumah, pengen kuliah lagi, pengen menikah, pengen punya dana darurat, ya bagaimana mewujudkannya? Ya tentu paling sederhana adalah harus punya pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan yang bisa dapetin income. Ya, tanpa ini rasanya sulit kita mencapai tujuan-tujuan kita. Sampai orang bilang mengelola uang itu gampang, cuman sumber income-nya nggak ada. Lalu apa yang mau dikelola? Gitu kan? Jadi dimulai dari punya sumber income dulu lewat punya pekerjaan utama, punya pekerjaan sampingan. Ya, zaman sekarang makin canggih, makin maju, tidak harus ngantor untuk dapat income. Ya, banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan secara kreatif dari rumah, ya dari mana saja, dari coffee shop, nggak harus ngantor jam 8 sampai jam 5 setiap hari, 5 atau 6 hari seminggu kita bisa dapat income. Ya, nah yang penting kita kreatif. Saya nggak bahas pekerjaan-pekerjaannya karena bahasan kita soal investasi malam hari ini. Lalu kita harus rutin menabung, ya, rutin menabung. Setelah punya income ya rutin menabung, gitu ya. Kata Mbak Amel tadi 30% dari income-nya. Lalu berinvestasi, ya. Setelah sudah rutin menabung, kita berinvestasi. Kalau belum rutin menabung, jangan dulu berinvestasi. Itu artinya kita pakai uang dana darurat atau uang hidup kita sehari-hari untuk invest. Padahal investasi ini bisa merugi, bisa loss. Bahkan bisa habis lah, kalau trading itu bisa habis. Ya. Jadi sebelum berinvestasi harus rutin menabung dulu. Ya, sesudah tabungannya cukup banyak, tabungannya itu tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, baru boleh berinvestasi. Ya. Kalau belum, jangan dulu berinvestasi ya. Kumpulin tabungan dulu di deposito sebanyak-banyaknya. Nah, investasi di Indonesia apa saja sih yang bisa kita lakukan? Jenis-jenis investasi keuangan itu yang mau saya bahas ya. Trading forex itu cuma salah satu bagian lah kira-kira ya. Masih banyak produk investasi lain ya. Dengan tujuan yang berbeda-beda, tergantung kebutuhan kita, tergantung rencana-rencana kita, tergantung trading plan, tergantung master plan kehidupan kita, keuangan kita ya. Jadi kita mengatur berdasarkan kebutuhan pribadi atau keluarga masing-masing. Ya, tiap orang tentu berbeda-beda. Gitu. Kalau yang paling aman di deposito aja. Kalau yang paling aman ya. Simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu. Ya, di deposito aja, nggak usah yang lain-lain, gitu ya. Aman, selalu dapat bunga tetap. Sebaiknya di bank pemerintah saja kalau mau lebih aman lagi. Ya, di BUMN, bank BUMN. Ya. Deposito ini salah satu produk investasi yang sudah pasti dapat bunga. Ya, bunganya tetap. Jadi Indonesia itu cuma deposito dan obligasi yang bunganya tetap. Ya, deposito dan obligasi. Kalau ada marketing yang menawarkan produk yang pasti untung, bunga tetap, di luar deposito dan obligasi, sudah pasti produk yang ditawarkan itu bodong, bohong. Ya, kalau pasti untung, dapat bunga tetap, itu nggak ada produk investasinya selain deposito dan obligasi. Jadi yang bisa menjamin sudah pasti dapat untung atau dapat bunga itu deposito dan obligasi. Tapi untung dan bunganya ya tentu kecil. Ya, 5% per tahun, bukan per bulan ya. 5% per tahun. Banyak sekali jenis investasi bodong yang bisa bilang dulu ya robot trading gitu ya. Dulu ya investasi peternakan, pertanian, jati kebon. Ya, macam-macam ya. Punya outlet ini, outlet itu, koperasi tukang bubur itu, koperasi Pandawa, ada koperasi Cipaganti dulu ya, ada macam-macam ya, yang menawarkan bunga 3% sebulan. Bahkan robot trading itu menawarkan sampai 10% sebulan. Pasti untung, dijamin, itu nggak mungkin. Ya, produk investasi yang resmi di Indonesia yang berbunga tetap dan
Nggak mungkin rugi hanya deposito dan obligasi. Itu pun obligasi negara yang kita lebih kenal dengan nama ORI, Obligasi Retail Republik Indonesia. Selain dua produk investasi ini, kalau ada marketing yang menawarkan ke Bapak Ibu produk yang pasti untung, bunga besar, itu bohong. Itu bodong. Cepat atau lambat, dia akan kolaps. Mungkin dia bayar bunga di awal-awal bagus ya. Ya, masih banyak pokoknya soalnya. Jadi bayar bunganya dari pokoknya, kayak skema Ponzi, kayak money game, ya. Selama masih datang nasabah baru, nasabah lama dibayarkan bunganya pakai uang pokoknya nasabah baru. Ya, skema Ponzi lah, Bapak Ibu pasti tahu skema Ponzi ya. Nah, jangan tergiur sama itu ya. Jangan tergiur. Kalau mau bunga tetap hanya deposito dan obligasi. Ya, obligasi itu surat hutang. Bapak Ibu pasti pernah dengar ORI, Obligasi Retail Republik Indonesia, pernah dengar Sukuk, pernah dengar SBN, gitu ya. Atau FR, istilah-istilahnya ya. FR juga ada ya, fixed rate-nya. Nah, itu jenis investasi yang bisa Bapak Ibu pilih, ya, kalau tidak ingin ada risiko. Tapi tingkat pengembalian atau return atau bunga atau kuponnya itu kecil. Per tahunnya cuma 5-6% lah. Ya, deposito sekarang, bunga tabungan dan deposito berapa sih sekarang? 4%, 5% ya. Bunga obligasi, kupon obligasi, yield-nya itu kan cuma 6%, 7%. Setahun loh, bukan sebulan. Setahun. Kalau setahun 6% berarti cuma 0,5%. 0,5% per bulan. Kalau kita hitung per hari lebih kecil lagi. Jadi jangan pernah teriming-iming sama produk investasi yang bunganya besar. Pasti resikonya besar. Pasti resiko kabur, kolaps itu besar. Resiko bohongin orang juga besar. Kayak robot trading ya. Kayak flexing-flexing yang macam-macam lah. Ya. Karena nggak ada yang instan, nggak ada yang pasti untung. Selain deposito dan obligasi. Ya. Di luar itu jenis investasi pasti beresiko. Kita lanjut, reksadana. Reksadana ini satu-satunya jenis investasi titip uang. Jadi kalau Bapak Ibu mau titip uang, jangan titip ke saya sebenarnya. Jangan titip ke orang perorangan. Secara resmi sebenarnya titip uang ke yang profesional mengelola, yang namanya manajer investasi, cara menitip uangnya lewat invest di produk reksadana. Jadi dia wadah menghimpun uang-uang kecil jadi besar, sehingga pengelolanya mudah untuk memutar uang ini, gitu ya. Pengelolanya mudah, pengelolanya itu manajer investasi, ya. Perusahaan aset manajemen, perusahaan pengelola reksadana, perusahaan manajer investasi yang akan muter uang ini. Jadi jangan suka titip uang ke teman, titip uang ke ini untuk diputerin. Itu nggak resmi dan itu beresiko. Ya, reksadana aja beresiko sebenarnya, ya. Bisa minus juga, bisa turun juga, modal pokok kita bisa berkurang. Ya. Tapi bisa bertambah dengan cepat kalau misalnya kita pilih reksadana saham, misalnya ya. Reksadana saham kan berarti uang kita dikelola oleh ahlinya di saham, gitu. Kalau di pasar uang, kalau pendapatan tetap di obligasi dan deposito, kalau campuran ya berarti gabungan dari pasar uang, pendapatan tetap dan saham. Gabungan dari ketiganya. Kalau reksadana campuran. Paling populer di Indonesia reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran. Gitu ya. Dua yang atas ini resikonya kecil, dua yang bawah resikonya besar. Tapi yang resikonya besar, imbal hasilnya, keuntungannya juga besar. Ya, keuntungannya juga besar. Terutama keuntungannya besar pada saat bursa saham atau indeks harga saham gabungan itu bullish, atau indeks harga gabungan itu naik tinggi di periode 1 tahun. Pasti nomor 3 dan 4 lebih baik dari 1, 2. Tapi kalau bursa sahamnya minus, nomor 1, 2 lebih baik daripada nomor 3 sama 4. Ya. Kalau reksadana. Ini satu-satunya produk resmi untuk nitip uang. Nitip uang ke siapa? Ke perusahaan pengelola investasi yang menerbitkan reksadana. Ya, di Indonesia disebut perusahaan aset manajemen atau perusahaan manajer investasi. Orangnya, wakil manajer investasi. Orang yang mengelolanya.
Ini ada kelebihan kekurangan, saya skip aja karena waktunya singkat. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih banyak lagi tentang mengelola uang di berbagai produk investasi, boleh hubungin kami di Smart Trader. Kami sudah punya jadwalnya untuk ngajarin, ya. Untuk ngajarin lebih detail lah. Ya, ini saya sekilas-sekilas aja karena terlalu panjang ya. Butuh 5 SKS lah. Jadi 1 semester belajarnya. Ya. Nah, ini nanti juga ini terlalu detail, terlalu teknis. Nah, bagaimana mencapai? Kan kita mau mencapai resolusi keuangan tahun ini ya. Boleh lewat nabung, punya tabungan yang banyak, punya deposito, mulai beli obligasi, boleh juga lewat reksadana, boleh juga lewat apa? Transaksi saham atau trading saham. Kalau sudah paham, ya, Pak Happy cukup ahli trading saham, gitu ya. Nah, kita nggak belajar soal saham malam hari ini. Saham dalam kesempatan ini mau saya jelaskan salah satu bagian, salah satu produk investasi untuk kita mencapai resolusi keuangan kita di tahun ini. Yang tadi ditulis di awal, mau beli rumah, mau kuliah lagi, mau sekolahin anak, mau nikah, bukan nikah lagi ya, mau nikah, gitu ya. Mau apa lagi? Mau beli mobil yang lebih bagus, mau punya kontrakan dan kos-kosan, mau beli ruko. Untuk bisa mencapainya kita harus ngumpulin uang. Ngumpulin uang dalam bentuk tabungan dan deposito. Sesudah punya, kita harus puterin lagi nih. Tabungan dan deposito ini kan nggak bisa di situ terus. Bunganya kecil. Kita puterin di obligasi, kita ingin reksadana yang bagus. Lalu kalau kita jago, kita puterin, kita investasi di saham. Ya, jual beli saham. Teknis tentang bagaimana cara jual beli saham, saya tidak jelaskan juga malam ini. Tapi ada di kelas-kelas kursusnya Smart Trader, mentornya Pak Happy, ya, khusus jual beli saham, ya. Ini contoh ya, saham dalam jangka panjang hampir selalu uptrend. Turunnya itu cuma koreksi, turunnya itu cuma koreksi. Kalau kita pinter milih sahamnya, lalu kita jangka panjang, hampir pasti kita untung, ya. Kalau pinter milih saham, terutama yang blue chip, lalu kita tahan dalam jangka panjang, hampir pasti untung. Ruginya apa sih? Rugi waktu aja. Karena hold terus gitu kan. Lagi turun hold atau tambah beli. Saham juga bisa dapat dividen selain untung dari naiknya harga. Untung dari naiknya harga namanya capital gain. Kalau dapat dividen, pembagian keuntungan. Kalau perusahaan itu mendapatkan laba, dibagi keuntungan ke pemegang saham. Ya, kekurangannya ya kalau turun harga sahamnya kita capital loss. Ya, atau sahamnya dihapus dari bursa. Kalau sahamnya sudah disuspend bertahun-tahun, sudah jadi saham di bawah gocap, saham gocap dibilangnya, itu bisa dihapus dari bursa ya, di delisting istilah bursanya. Produk berikutnya adalah forex. Ya, forex biasa jadi pembahasannya Pak Happy, Mas Vicky, mentor-mentor Smart Trader ya, Mas Leo, gitu ya. Nah, malam ini juga saya nggak ajarin trading forex gimana caranya. Nanti itu diajarin di Selasa, Kamis, dan Jumat ya, oleh Mas Vicky, Pak Happy, dan Mas Leo, dan Pak Roni juga. Ya. Forex intinya kita berdagang nilai mata uang, nilai kurs, kita dapat untung dari naik turunnya kurs. Ya, dapat untung dari selisih naik turunnya kurs. Di mana biar untung? Kalau kursnya mau naik, kita buy, kita untung. Kalau kursnya mau turun, kita sell, kita jual, kita juga untung. Jadi untungnya bukan hanya saat naik, untungnya bisa juga pada saat dia turun, ya. Nah, ini pelaku pasarnya, kemudian ini kelebihannya, gitu ya. Trading forex menyenangkan bagi yang udah jago, yang udah ahli, ya. Menyenangkan, mudah sekali dapat untung kalau sudah ahli. Bagaimana caranya untuk jadi ahli? Ya belajar aja terus, gitu ya. Nanti tanya Mbak Amel caranya, sama tanya Pak Happy juga. Caranya biar makin ahli, dan gampang dapat untung. Nah, terakhir ada kata orang bijak, Mr. Warren Buffett, salah satu orang terkaya, ahli investasi juga, ahli bertransaksi saham. Jangan menabung dari apa yang tersisa setelah kamu belanja, tetapi kamu nabung duluan, baru belanja, gitu ya. Tapi belanjakan apa yang tersisa setelah kamu menabung. Ya, nabung duluan 30% ya tadi Mbak Amel ya, minimal ya. Baru boleh jajan, baru boleh belanja. Kalau enggak, jangan dihabiskan seluruh income kita untuk konsumsi, untuk belanja. Jangan. Ya harus ada yang disisihkan. Kalau merasa kurang ya,
Gak ada yang bisa disisihkan, berarti pendapatan kita masih kurang banyak. Harus terus cari pendapatan baru, sumber income baru, sehingga sampai di satu titik, kalau pengeluaran kita tidak naik, pasti kita bisa menabung. Ya, menabung dulu, jangan dulu ngomong investasi kalau belum bisa nabung. Investasi dimulai dari menabung dulu. Karena apa yang mau diinvestasikan adalah uang tabungan, bukan uang pinjaman. Ya, bukan uang pinjaman dari bank, apalagi pinjaman dari saya, gitu kan? Saya nggak ngasih pinjaman soalnya, gitu ya. Jadi nabung dulu, baru bisa berinvestasi. Tanpa menabung belum bisa berinvestasi. Ya, kecuali kita dapat warisan banyak lah, bisa langsung berinvestasi ya, karena warisannya banyak. Tapi kalau enggak, kita harus bekerja keras mengumpulkan uang dulu. Itu saja materi dari saya malam hari ini. Thank you.